أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan hukum seputar mengqadha puasa. Pembahasan kali ini kita akan membahas hukum mengqadha puasa seseorang yang sudah meninggal. Seseorang yang memiliki hutang puasa wajib dan dia tidak mampu mengqadhanya karena ada uzur syar'i sampai ia meninggal, maka tidak ada kewajiban atasnya oleh ahli warisnya, baik dibayarkan puasanya atau ditunaikan fidyah atasnya. Ini sebagaimana kesepakatan ulama madhab yang 4 dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fi madhahibil ulama fi man mata wa alaihi saumun, dalam pendapat madhab-madhab para ulama terhadap seseorang yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, fatahu bimaradin aw safarin aw ghairihima minal a'dzar, dia tidak sempat membayar hutangnya, terluput semua karena ada udzur syar'i, karena dia sakit, karena dalam safar atau selain keduanya dari udzur-udzur syar'i, walam yatamakkan min qada'ihi hatta mat, dan dia tidak sempat mengqadha puasanya sampai dia meninggal. Zakarna anna madhabana annahu la syai'a alaih. Kita sebutkan pendapat madhab kita bahwasanya tidak mengapa, tidak ada konsekuensi atasnya, wala yusamu anhu, dan tidak digantikan puasanya, wala yut'am anhu, dan tidak dibayarkan fidyah atasnya, bila khilafin indana, tanpa ada perselisihan di antara kami. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan pendapat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah, wa Malik, dan Imam Malik, wal jumhur, dan jumhur para ulama dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 372. Dan ini dikarenakan dia meninggal dan belum sempat menunaikan kewajibannya karena udzur syar'i, maka gugur kewajibannya dan tidak harus diganti puasanya. Adapun seseorang yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa nazar, ataupun kafarah, sedangkan dia mampu membayarnya, tetapi dia tidak membayarnya sampai ajal menjemputnya, maka hendaklah ahli warisnya yang membayar atau menggantikan puasanya. Dan jika tidak, maka hendaklah dibayarkan fidyah atasnya. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat terdahulu, dan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yustahabbu liwalihi an yaqdiyahu, disunahkan kepada walinya atau ahli warisnya atau kerabatnya untuk mengqadha atasnya, menggantikan puasa atasnya. Fa illam yaf'al, jika dia tidak melakukannya, qulna, maka kita katakan, at'im an kulli yaumin miskina, berikan makanan kepada fakir miskin setiap harinya, artinya bayarkan fidyah atasnya, dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' jilid 6 halaman 450. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa sebagai pengganti untuknya, artinya walinya membayarkan puasanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas datang dalam bentuk pengkhabaran yang bermakna perintah, akan tetapi perintahnya tidak sampai derajat wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, falau qala qailun, jika seseorang berpendapat, inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam shoma anhu waliyuhu, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ahli warisnya menggantikan puasa atasnya, amrun, sebuah perintah, faman ladzi sarafahu 'anil wujub,
Maka apa yang memalingkan perintah ini menjadi sunnah? Fal jawabu sarafahu 'anil wujub qauluhu ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka jawabannya, yang memalingkan hukum wajibnya menjadi sunnah firman Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Walau qulna biwujubi qada'is shaum 'anil mayyit, dan jika kita katakan wajibnya mengqadha atau membayar puasa orang yang sudah meninggal, lazima man 'adima qada'ihi an tahmila waziratun wizra ukhra. Maka konsekuensinya, jika dia tidak mengqadha puasa orang yang sudah meninggal, maka dia akan memikul dosa orang lain. Wa hadza khilafun ma jaa'a bihil Qur'an. Dan pendapat ini menyelisihi apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an. Dalam kitab Syarhul Mumti' jilid 6 halaman 450. Dan juga sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumun syahr. Afa aqdihi anha?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban hutang puasa selama sebulan. Apakah aku boleh menunaikannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Beliau melanjutkan, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, bagaimana hukum mengqadha puasa seseorang yang masih hidup? Apakah boleh? Jawabannya, tidak boleh membayar atau menggantikan puasa orang lain yang mana dia masih hidup. Ini sebagaimana ijma' para ulama, disebutkan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Arabi, Al-Qadhi Iyad, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah, wa ajma'u annahu la yasumu ahadun an insanin hayy. Dan telah ijma' para ulama bahwasanya tidak boleh seseorang menggantikan puasa orang lain dan dia masih hidup. Dalam kitab Maratibul Ijma' halaman 40. Begitu juga beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna al-wakalah fi shalah al-mafruḍah was-siyam la tajuz. Dan para ulama telah ijma' bahwasanya mewakilkan perwakilan dalam salat fardu dan puasa tidak boleh. Dalam kitab Maratibul Ijma' halaman 62. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.